Nah, langsung ke program apa yang bisa diberikan di sini. Kita sudah belajar kemarin mengenai tim rehab medik, itu ada fisio, ada okupasi, ada terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, psikolog, dan social worker. Nah, pada kasus ini yang berperan adalah terutama adalah fisioterapi. Fisioterapi di sini akan melaksanakan program yang sudah diberikan oleh dokter, yaitu kami biasa memberikan adanya modalitas fisik infrared dan juga diberikan tindakan postural drainase plus tapotase. Di sini yang ditujukan adalah untuk mengeluarkan sputum atau dahak. Nah, sputum atau dahak itu bisa dikeluarkan apabila memang seseorang mempunyai refleks batuk yang baik ya. Kebetulan kalau pasien anak-anak agak sulit, makanya seringkali diberikan program rehab karena anak-anak tidak bisa kita suruh batuk sendiri, itu tidak bisa ya. Jadi di sini kita berikan postural drainase, jadi memposisikan pasien demikian rupa di mana kita mengandalkan gaya gravitasi agar sputum itu bisa lepas dari dinding paru dan bisa keluar lewat mulut ya. Kemudian selain postural drainase ditambahkan juga tindakan itu tadi tapotase. Tapotase itu gerakan seperti perkusi ya. Nanti kita bahas lebih lanjut pada slide rehab medik pada PPOK ya. Jadi selain diposisikan, kita berikan tepukan ringan pada dinding torak dengan tujuan sputum itu bisa lepas dari dinding dada atau torak itu. Nah, kemudian selain fisioterapi juga ada petugas okupasi di sini. Untuk latihan nafas sebetulnya bisa diberikan oleh fisioterapi dan juga bisa diberikan oleh okupasi. Demikian juga koreksi postur. Koreksi postur sebenarnya fisioterapi pun dapat melakukan itu, ya. Okupasi juga dapat. Kemudian psikologi. Kalau memang ada problem psikis ya kita konsultasikan dengan psikolog. Tapi kalau tidak perlu. Demikian juga dengan petugas sosial medik. Apabila ada problem sosial, memang petugas sosial medik perlu berperan di sini. Tapi kalau tidak ada problem sosial, maka tidak perlu. Berikutnya. Nah, ini contoh yang namanya tindakan postural drainase. Jadi, memposisikan pasien sedemikian rupa, di mana dengan posisi seperti ini, kita mengandalkan gaya gravitasi, sehingga sputum itu bisa turun ke bawah begitu ya. Tapi kalau hanya diginikan saja, diposisikan tidak diberikan yang namanya tapotase atau tepuk-tepuk pada dinding punggung atau dinding dada, maka percuma. Jadi perlu kombinasi dua, postural drainase plus tapotase. Berikutnya. Untuk asma bronkial, pada waktu serangan jelas dia ada keluhan sesak nafas disertai batuk dengan lendir yang sulit dikeluarkan dan adanya suara ngik-ngik ya. Sementara kalau di luar serangan maka tidak ada keluhan, pasien itu bebas ya, seperti normal saja. Berikutnya. Nah, di sini untuk penyakit asma juga yang paling berperan di sini adalah fisio dan okupasi ya. Fisioterapi intinya di sini sama ya, tujuannya bagaimana bisa mengurangi sesak, kemudian bagaimana bisa mengencarkan dahak ya, sampai dengan dahak itu bisa dikeluarkan. Kemudian juga selain itu perlu juga kontrol untuk maintenance-nya adalah perlu pemberian exercise, melatih otot-otot pernafasan, misalnya dengan senam asma. Nah,
Untuk asma bronkial pada saat serangan kita bisa memberikan nebulizer, kemudian dikombinasikan dengan pemberian infrared, postural drainase, plus tapotase, ya. Kemudian untuk maintenance kita kasih exercise dan juga exercise ini untuk otot-otot pernafasan, juga breathing exercise untuk latihan mengembangkan dari paru-parunya. Kemudian okupasi terapi sama juga bisa juga di situ diberikan breathing exercise dan koreksi postur kalau memang ada gangguan postur pada kasus asma bronkial. Psikologi dan social worker hanya dikonsulkan memang kalau ada permasalahan psikis ataupun permasalahan sosial di sini. Berikutnya. Kalau gambar ini tuh bukan penggunaan nebulizer, nih salah nulis ini. Ini adalah alat spirometri untuk menilai kapasitas fungsi dari paru-paru, ya. Berikutnya. Kemudian sekilas dulu tentang PPOK. PPOK ini sering terjadi pada orang usia lanjut, ya. Di mana di sini kerusakan yang terjadi pada saluran nafas itu adalah irreversible atau tidak dapat kembali. Di mana predisposisinya yaitu pada orang perokok berat dan juga pada lingkungan yang banyak polusi udaranya. Problem yang akan kita jumpai pada POK pertama adalah sesak, ya, sesak nafas, kemudian batuk disertai dahak yang sulit dikeluarkan dan adanya kelemahan badan secara menyeluruh. Berikutnya. Ya. Untuk fisioterapi, ini kita berikan nebulizer, kemudian infrared, postural drainase, kemudian latihan batuk, ya, dan juga untuk maintenance-nya di sini kita berikan exercise untuk otot-otot tungkai bawah atau tungkai atas dengan menggunakan sepeda statik. Hanya exercise itu diberikan pada kondisi sudah stabil, ya, pasien tidak dalam serangan atau tidak dalam eksaserbasi akut. Berikutnya, nah ini contohnya latihan. Latihan akan diberikan setelah melewati fase akut. Berikutnya. Nah ini ya, ini yang membedakan di sini kan tadi dijelaskan bahwa pasien PPOK itu akan terjadi kelemahan secara umum, sehingga kita perlu memberikan suatu cara bagaimana seseorang penderita PPOK itu bisa menghemat energi atau prinsip konservasi energi. Bagaimana caranya? Dengan menjelaskan atau edukasi kepada pasien. Apabila ingin melakukan suatu rincian pekerjaan, maka kita dahulukan atau memprioritaskan yang utama, sehingga energinya tidak terlalu banyak yang dikeluarkan. Atau juga mungkin edukasi supaya hemat energi pada saat berjalan, maka menggunakan alat bantu jalan, seperti itu. Pada saat beraktivitas, misalnya AKS mandi, ya, seperti yang kemarin saya jelaskan, misalnya biasa menggunakan gayung, nah ini untuk menghemat energi bisa menggunakan shower kalau ada shower, tapi kalau nggak ada bisa dengan selang. Nah ini juga penting, ya, penderita PPOK itu kadang-kadang juga merasa cemas, ya, sehingga perlu support mental di sini, ya. Nah kemudian pada rehab medik ini kita punya suatu tes untuk menilai kapasitas fungsi dari paru-paru, ya. Di sini kita menggunakan uji jalan 6 menit untuk menilai kondisi penderita. Berikutnya. Nah ini ya contohnya gambar. Di sini ada shower. Kemudian bisa tidak dengan berdiri, mungkin dengan duduk di dinding ini ada sandaran. Berikutnya.
Juga pada okupasi itu diajarkan yang namanya koreksi postur ya. Itu maksudnya koreksi postur begini, maksudnya kita bisa memberikan pemahaman atau edukasi tentang cara duduk atau posisi yang bisa mengurangi sesak. Nah, seperti ini, dengan cara duduk membungkuk ke depan ini, pasien akan merasa lebih rileks ya. Nah, ini juga diberikan pada okupasi terapi. Berikutnya, sudah. Ganti slide ya, kayaknya ini sudah selesai. Langsung ke yang khusus PPOK, Dek. Rehab medik pada PPOK. Mungkin, bentar. Ada satu slide lagi ya, bukannya ini. Kayak ini. Sebelum masuk ke slide ini yang perlu saya garis bawahi di sini, pada intinya rehabilitasi medik pada gangguan respirasi, entah itu dia penyakit ISPA, asma, atau PPOK, intinya sama, yaitu pemberian chest fisioterapi atau fisioterapi dada. Bagaimana melegakan saluran nafas yang menyempit, bagaimana tindakan bisa mengencerkan dahak dan mengeluarkan dahak itu dari dalam saluran pernafasan. Jadi intinya pemberian itu adalah berupa postura drainase dan tapotase disertai latihan batuk, latihan nafas, dan juga bisa ditambahkan pula dengan pemberian nebulizer atau infrared ya di sini. Jadi sebetulnya infrared itu tujuannya hanya untuk merelaksasikan otot-otot di dada, tidak untuk membuat saluran nafas itu menjadi terbuka, tidak. Kalau untuk bronkodilatasi ya tetap dengan pemberian obat melalui nebulizer ya. Berikutnya, slide. Nah, di sini PPOK dikatakan ternyata peringkat keempat kematian di dunia, penyebab kematian di dunia ya. Malah di tahun 2020 ya, tahun ini berarti ya, diperkirakan menduduki urutan ketiga. Berikutnya. Nah, pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik terjadi penurunan fungsi paru dan kapasitas fungsional yang pada akhirnya tentunya akan menurunkan suatu kualitas hidup ya. Tentunya dengan adanya PPOK ini menyebabkan seseorang menjadi terbatas di dalam melakukan AKS ya. Ini nanti mengarah kepada penurunan kualitas hidup seseorang. Berikutnya. Nah, tujuan dari penata serangan PPOK sebetulnya adalah untuk meredakan gejala, meningkatkan kapasitas fungsional, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Nah, untuk rehabilitasi paru pada intinya komponennya meliputi terapi fisik dada, kemudian edukasi. Edukasi di sini mungkin adalah bagaimana menghindari hal-hal yang dapat mencetuskan serangan PPOK, misalnya seperti itu. Edukasi bagaimana penggunaan obat-obatan, contohnya begitu.
Dan juga selain itu perlu exercise ya, dalam kondisi dia sudah stabil tetap perlu exercise. Dan bantuan psikososial kalau memang ada gangguan psikis dan sosial. Berikutnya, nah definisinya PPOK sendiri adalah suatu kondisi adanya gambaran hambatan aliran udara yang kronis dan perubahan patologi pada paru yang sifatnya progresif dan irreversibel berhubungan dengan suatu respon inflamasi yang abnormal dari paru terhadap adanya gas atau partikel yang berbahaya. Berikutnya. Ini untuk epidemiologi tadi sudah ya, penyebab kematian yang nomor 4 tadi di dunia ya. Kemudian ternyata WHO mengatakan angka prevalensi PPOK yang level sedang berat itu pada usia 30 tahun ke atas sekitar 6,3%. Berikutnya, nah, beberapa faktor risiko terjadinya PPOK. Satu, faktor genetik. Di sini dikatakan kaitannya dengan defisiensi atau kekurangan dari alfa-1 antitrypsin. Adanya paparan partikel inhalasi jelas, misalnya adanya occupational dust, jadi adanya zat-zat yang berbahaya di suatu tempat kerja atau polusi udara di luar ruangan akibat bahan bakar kendaraan bermotor. Bisa juga asap rokok. Ya. Kemudian bisa juga mengatakan adanya teori stres oksidatif, ya, perubahan keseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Berikutnya. Kalau ini sebetulnya belum jelas ya untuk jenis kelamin ya. Tetapi dikatakan memang laki-laki lebih banyak daripada wanita. Alasannya karena laki-laki memang banyak yang perokok. Dan ada juga infeksi. Jadi terdapatnya suatu infeksi virus atau bakteri ini menyebabkan progresivitas atau menyebabkan eksaserbasi akut pada pasien dengan PPOK. Berikutnya. Nah, status sosioekonomi juga tidak terlalu jelas hubungannya, tapi memang paparan polutan serta nutrisi yang kurang baik memang sering dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi seorang pasien ya. Oke. Kemudian komorbiditas, artinya begini, kalau ada seseorang dewasa penderita asma ya, ternyata resikonya 12 kali lebih tinggi untuk bisa terjadi PPOK begitu. Berikutnya. Oke, ini ya untuk patologi, patogenesis dan patofisiologi nanti sudah ya dibaca sendiri ya. Langsung ke rehab mediknya deh. Coba next panjang. Terus ini stop diagnosis perlu. Jadi selalu untuk menegakkan suatu diagnosis itu kita berpegang pada satu anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, dan kalau perlu ada pemeriksaan penunjang. Tapi tidak selalu penunjang ya. Ya kalau ada alatnya. Nah, untuk anamnesis jelas pasien datang dengan keluhan sesak napas. Baik disertai atau tanpa disertai yang namanya mengi. Kemudian juga kalau kita tanya ada batuk kronis. Batuk yang produktif, ya artinya ada sputum. Kemudian bisa juga kita tanyakan riwayat yang lain seperti ada tidaknya rokok, kemudian terpapar suatu zat kimia tertentu atau polusi udara dan sebagainya. Kemudian berikutnya, nah untuk pemeriksaan fisik tentunya di mana-mana sama. Jadi selalu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di sini untuk inspeksi bisa ditemukan ada cara bernafasnya dia menggunakan push sleep breathing. Apa itu push sleep breathing nanti dibahas di belakang. Kemudian dilihat dari inspeksi dada rongga torak, ya ada barrel chest di situ. Kemudian kalau kita lihat pasien akan tampak menggunakan otot bantu nafas serta adanya hipertrofi otot-otot tambahan atau otot-otot aksesorius.
Kemudian pada palpasi ditemukan sela iga yang melebar, fremitusnya melemah. Perkusi, ada suara hipersonor, kemudian auskultasi, nafas vesikuler normal atau melemah, bisa ditemukan ronki atau wheezing ya. Berikutnya. Nah, untuk gambaran klinis PPOK itu ada dua besar. Dibagi dua, pink puffer sama blue blotter. Jadi kalau tipe yang pink puffer itu penderitanya kurus ya. Gambaran dadanya emphysematos. Kemudian kulitnya kemerahan dan pola nafasnya adalah pursed breathing. Sedangkan yang blue blotter itu gambaran khas pada bronkitis kronis, pasiennya gemuk. Jadi bisa dijumpai adanya cyanosis, terdapat pembengkakan pada tungkai, dan bisa dijumpai adanya ronki pada bagian basal paru. Berikutnya, nah kalau untuk pemeriksaan penunjang, selain fototoraks yang mendukung adalah next spirometry deh. Kalau untuk mengetahui PPOK-nya ini atau kapasitas fungsi parunya ini sudah seburuk apa, lah itu dengan spirometri. Bisa kita temukan beberapa parameter pemeriksaan seperti force vital capacity, kemudian volume udara paksa dalam 1 detik, kemudian nanti rasionya ya antara FEV1 dibagi FVC ya, normalnya berkisar antara 70 sampai 80%. Berikutnya. Nah, di sini untuk dapat kita menilai, oh ini levelnya derajat 1 ringan, oh ini PPOK derajat 2 sedang, 3 berat, 4 sangat berat. Itu dilihat dari dua komponen, yaitu pada fisiknya atau klinis pasien dan pada gambaran spirometrinya. Kalau derajat 1 itu dijumpai adanya batuk kronik dan sputum dengan hasil spirometri FEV1 rasio dibanding FVC kurang dari 70%. Nah, itu. Kalau derajat 2 ya, di sini sesak saat aktivitas. Artinya pada derajat 1 belum ditemukan sesak, namun pada derajat 2, 3, dan 4 sudah dijumpai gejala sesak. Yang bedakan di situ. Nah, hanya pada level 2 ini sesaknya saat aktivitas yang sifatnya mungkin berat ya. Kalau yang 4, nah ini pada kondisi diam saja mungkin dia sudah sesak begitu. Nah, kita bisa lihat di sini rasio FEV1 dibagi FVC kurang dari 70% ya. Berikutnya. Nah, ini diagnosa banding PPOK itu adalah asma bronkial dan gagal jantung kronik ya. Nanti bisa dibaca nih bedanya ya. Berikutnya. Nah, penata laksanaan 1, mengurangi gejala, mencegah kekumatan ya, memperbaiki kapasitas fungsi paru dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, berikutnya edukasi. Jadi komponen penting dari suatu pengobatan itu juga adanya edukasi dari dokter kepada pasien ya. Jadi edukasi di sini yang dijelaskan adalah mengenai penyakitnya, kemudian pengobatannya, kemudian bagaimana mencapai aktivitas yang optimal, mungkin dengan teknik konservasi energi tadi sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup ya. Mengenai obat-obatan jelas harus dijelaskan bagaimana cara meminumnya, kemudian manfaat serta efek sampingnya. Nah, yang paling penting ini bagaimana mengedukasi seseorang untuk berhenti merokok. Nah, itu. Berikutnya. Nah, ini samalah berikutnya. Obat-obatan mungkin nanti sudah ada yang menjelaskan sendiri. Langsung kepada rehab mediknya. Terus, nah ini.
Tujuannya adalah sama, mengurangi gejala, meningkatkan fungsi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Yang diharapkan apa? Pasien merasakan nyaman, aktivitas kembali normal, ya. Kemudian juga terjadi peningkatan kekuatan dan ketahanan otot, ya, peningkatan kemampuan fungsional, dan kontrol penyesuaian diri atau self management. Berikutnya. Karena pelaksanaan PPOK ini berdasarkan fasenya, ya. Pada saat serangan, ya, pasca eksaserbasi akut, tentunya tujuannya kita atasi dulu sesak nafas dan juga mencegah yang namanya deconditioning syndrome, ya. Dimana kalau masih fase eksaserbasi akut, ya, tentu obat-obatan di sini sangat berperan, ya, bisa diberikan bronkodilator, inhalasi. Kemudian edukasi bagaimana posisi yang benar atau yang baik yang dapat mengurangi sesaknya. Berikan pula latihan relaksasi, ya, untuk mengurangi sesaknya. Kemudian bisa diberikan passive ankle pumping, ya. Saya rasa kalau masih pasca eksaserbasi akut ini latihannya masih dibantu, ya, belum aktif secara menyeluruh, ya. Kemudian juga diberikan chest fisioterapi untuk membantu mengeluarkan dahak. Berikutnya, nah, pada fase berikutnya adalah fase pemulihan. Fase pemulihan tujuannya mencegah dan mengurangi frekuensi eksaserbasi, meningkatkan toleransi latihan, dan meningkatkan kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari. Apa yang diberikan? Sama, edukasi, kemudian latihan relaksasi, terapi fisik dada. Hanya di sini sudah dimasukkan teknik-teknik energi konservasi dan latihan reconditioning. Nah, berikutnya. Untuk fase lanjutan tuh biasa pada pasien yang rawat jalan atau outpatient, ya. Jadi kita berikan home program. Home program itu bisa diberikan, bisa diterapkan sendiri ataupun yang diberikan secara berkelompok. Ya. Tujuannya adalah mempertahankan kapasitas fungsional, kemudian mempertahankan kemampuan AKS seseorang. Berikutnya, dengan program edukasi selalu diberikan. Kemudian di sini concernnya pada latihan dan latihan. Sudah tidak diberikan terapi fisik dada, ya, karena atau obat-obat yang tadi nebulizer tidak, ya. Di sini untuk fase yang pemulihan di rumah ini lebih kepada pemberian resep latihan. Saat meresepkan latihan, maka komponen yang harus kita penuhi itu ada 4, ya. 1, frekuensi, berapa kali seminggu, kemudian intensitas latihan seberapa berat, kemudian time-nya, ya, waktunya, kemudian juga tipenya seperti apa. Maksudnya time itu adalah durasi, ya, durasi. Jadi latihan itu diberikan kurang lebih 20-30 menit dengan frekuensi 2-3 kali seminggu dengan intensitas tentunya disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi pasien. Ya. Dan bentuk latihan atau tipenya, ya, itu ada yang memang kita sebut strengthening exercise, ada yang disebut stretching exercise, ada juga latihan dalam bentuk yang sifatnya kontinu atau interval. Kemudian bisa juga latihan itu dalam bentuk klub atau kumpulan dari beberapa orang, ya. Itu lebih menyenangkan. Saya ada senam asma atau senam PPOK, itu ada juga. Berikutnya. Edukasi tentunya bagaimana tadi, ya, berhenti merokok, kemudian edukasi pemakaian obat, tujuan dari latihan, kemudian bagaimana prinsip konservasi energi, jadi menjelaskan kepada pasien bagaimana kita bisa memilih atau memprioritaskan suatu aktivitas, ya,
atau menyederhanakan suatu aktivitas. Berikutnya, latihan relaksasi ini tentunya tujuannya adalah mengurangi stres kronik yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Caranya bagaimana? Bisa dengan deep breathing, ya, latihan nafas dalam, ya, itu bisa relaksasi. Kemudian ada yang dikenal dengan Jacobson, teknik Jacobson relaxation exercise, itu ada juga. Atau ada juga relaxation menggunakan imagery juga ada. Berikutnya, nah ini, bahas spesifik mengenai apa sih sebenarnya chest physiotherapy atau terapi fisik dada. Pada intinya, tujuan daripada terapi fisik dada itu adalah untuk mengeluarkan sekret dari jalan nafas, ya. Jadi di sini, satu, mobilisasi sekret. Dengan cara apa kita bisa memobilisasi sputum? Dengan cara pemberian tadi teknik postural drainase, kemudian teknik tapotase atau tepukan. Tepukan itu bisa diberikan dengan beberapa tipe, bisa clapping, bisa shaking atau vibrasi. Hanya yang membedakan adalah posisi tangan saja itu, antara clapping, shaking, dan vibrasi. Kemudian yang kedua tidak lupa adalah untuk perbaikan pola nafas atau kontrol pernafasan. Berarti ini kita berikan latihan nafas. Nah, pernafasan yang sering dijumpai pada PPOK adalah forced sleep breathing. Kemudian teknik pembersihan jalan nafas. Apabila sekret itu sudah kita lakukan tindakan mobilisasi sekret, tetapi tidak ada manuver batuk, maka juga sulit, ya, sputum itu bisa keluar dari saluran nafas. Berikutnya, jadi perlu juga yang namanya kita mengajarkan suatu manuver batuk, ya. Tarik nafas dalam, kemudian dibatukkan 2 kali berturut-turut. Nah, ini drainase postural itu biasa posisi kepala di bawah, ya. Tujuannya itu tadi untuk memanfaatkan dari gaya gravitasi. Paling baik dilakukan bangun tidur karena akumulasi sekret terjadi pada malam hari. Dan drainase postural diberikan 1-2 jam setelah makan untuk mencegah refleks daripada gastroesofagal. Berikutnya, nah ini beberapa bentuk positioning atau postural drainase pada kasus PPOK tentunya tergantung pada lokasi daripada sekret atau sputum, ya. Di sini bisa dibaca sendiri. Berikutnya, nah ini kalau perkusi itu tangannya seperti ini, bisa dilihat, ya. Di sini diberikan seluruh siklus respirasi. Jadi pada saat inspirasi ya diberikan, pada saat ekspirasi juga diberikan. Diberikannya di atas daerah dada, ya, selama kurang lebih 5-10 menit. Berikutnya, kalau shaking di sini kita tidak menggunakan tekan tapi lebih kepada tekanan ke bawah, ya. Memiliki ini tindakan-tindakan tadi juga harus diperhatikan, ada beberapa kontraindikasi yang tidak boleh diberikan tapotase atau tapping atau shaking, itu nanti ada di belakang. Berikutnya. Oh, sebentar. Balik dulu. Nah, ternyata ini ya bedanya kalau tadi yang yang sebelumnya bisa diberikan pada seluruh siklus respirasi, tetapi pada shaking itu hanya diberikan pada fase ekspirasi saja, ya, tidak dalam fase inspirasi. Nah, berikutnya, vibrasi. Kalau tadi yang pertama tadi, ya, clapping, coba balikkan tangannya, kan agak menangkup gitu. Bukan.
Nah, ini nih. Perkusi atau clapping ya. Ini kita lihat tangannya itu apa ya bahasa awamnya ya. Tidak datar tapi agak membuat lekukan gitu ya di atas itu. Nah, coba dibandingkan dengan yang vibrasi. Nah, kalau vibrasi kan tangannya benar-benar lurus ya. Kalau tadi agak sedikit menekuk ya. Dan di sini ternyata vibrasi itu adalah modifikasi, dikatakan modifikasi dari shaking, tapi dia lebih lembut. Digunakan pada fase expirasi saja. Jadi yang membedakan antara vibrasi dengan clapping itu adalah posisi tangan dan juga fase pemberiannya. Kalau yang clapping tadi atau perkusi diberikan terus inspirasi-inspirasi sama ya. Tapi kalau shaking atau vibrasi itu diberikannya hanya pada fase expirasi saja. Sementara vibrasi adalah modifikasi dari shaking yang gerakannya lebih lembut. Nah, kapan kita memberikan vibrasi, tidak memberikan perkusi, yaitu pada penderita usia lanjut ya. Pada usia lanjut, karena kita khawatir ya pemberian tekanan yang terlalu besar itu beresiko karena orang sudah tua ya, ada osteoporosis dan sebagainya, maka lebih aman dengan gerakan vibrasi karena dia lebih lembut begitu. Oke, karena vibrasi sebentar. Tadi slide-nya, karena vibrasi menggunakan sedikit tekanan atau tidak ada tekanan sama sekali, maka vibrasi dapat digunakan bila perkusi dan shaking menjadi kontraindikasi. Nah, itu yang saya sebut tadi. Jadi, sebetulnya kalau pasien itu kita lihat tidak begitu aman untuk dilakukan perkusi misalnya, karena perkusi lebih kasar ya, maka kita bisa mempertimbangkan vibrasi, yaitu contohnya pada usia lanjut ya. Berikutnya. Nah, apa sih pulse breathing gitu ya? Adalah suatu gambaran begini, menarik nafas melalui hidung, tetapi mengeluarkannya melalui mulut, ya. Dan mengeluarkannya itu seperti meniup, gerakannya itu seperti meniup, dan itu dilakukan pelan-pelan, tidak ditiupkan secara kasar ya, tapi ditiupkannya secara pelan-pelan gitu ya, 4 sampai 6 detik gitu. Coba lihat berikutnya, nanti ada gambarnya. Ini ya, jadi masuk lewat hidung, buangnya lewat mulut ya. Supaya apa sih kok harus membuangnya pelan-pelan, tidak seketika itu langsung dihembuskan gitu. Tujuannya adalah mencegah namanya air trapping. Air trapping itu adalah udara yang terjebak di dalam ini alveolus. Jadi kalau di sini dilihat ini nanti bedanya. Nah, ini pada gambar COPD ini di sini kan ada menyempit ya salurannya. Kalau yang ini gambar orang pulse breathing ya, itu kan karena dia mengeluarkannya pelan-pelan, maka udara itu nggak kejebak, tetap bisa keluar ya. Itu ada penjelasannya. Nah, itu. Berikutnya deh. Nah, teknik yang lain ya selain mobilisasi sekret juga kontrol pernafasan tadi ya. Kontrol pernafasan tuh maksudnya ya latihan bernafas gitu ya. Ada kita kenal juga pernafasan diafragma. Di sini otot abdomen relaksasi saat inspirasi. Di sini dilihat abdomen atau perut naik ya, sementara dinding dadanya tetap. Sini naik turun itu kan kelihatan pada saat breathe in ya, tarik napas, maka perutnya menggembung. Pada saat breathe out ya, keluar inspirasi, perutnya akan mengecil. Jadi tangan itu satu diletakkan di toraks, yang satu diletakkan di abdomen. Jadi akan kelihatan tangan yang di atas perut itu akan naik dan turun ya, sementara yang di dada tetap tidak naik dan tidak turun. Itu pernafasan diafragma dilatihnya seperti itu. Dengan pemberian posisinya adalah semi-forward, yaitu duduk tapi setengah bersandar, tidak duduk tegak ya. Berikutnya. Nah,
Setelah kita berikan kontrol pernafasan, juga kita perlu bagaimana teknik untuk bisa mengeluarkan ya. Setelah memobilisasi tadi, bagaimana supaya bisa keluar. Kalau misalnya refleks batuk pasien itu jelek, maka sulitlah sputum itu bisa keluar ya, kecuali Anda sedot itu. Tapi itu pun ada kekurangannya ya. Untuk suction itu nggak bisa sampai dalam kan, sehingga perlu yang namanya manuver batuk ya, untuk membersihkan jalan nafas. Ya, tahapan batuk bagaimana? Inspirasi dalam, tarik nafas dalam lewat hidung ya, kemudian akan terjadi penutupan glotis ya, pembentukan tekanan yang besar pada torakoabdominal, kemudian dibatukkan 2 kali. Nah, itu akan terjadi pembukaan glotis serta pengeluaran daripada sekretnya. Berikutnya. Nah, huffing ini juga teknik manuver batuk ya. Caranya bagaimana pasien menarik nafas dalam, segera berikutnya setelah tarik nafas dalam langsung berkata ha ha ha. Nah, itu mengeluarkan udara dengan mengkontraksikan otot perut sambil berkata itu ha ha ha. Berikutnya. Nah, ini teknik hemat energi yang diberikan oleh seorang okupasi terapis, bagaimana menurunkan energi yang keluar dan juga sehingga konsumsi oksigennya tidak terlalu banyak saat beraktivitas, sehingga pasien dengan gangguan paru-paru bisa melakukan ADL secara mandiri atau mengurangi ketergantungan. Contoh, diajarkan posisi tubuh yang benar saat serangan, kemudian penyesuaian aktivitas sesuai dengan gejalanya, ya, perencanaan dan prioritas mana yang lebih didahulukan dalam suatu aktivitas atau pekerjaan, dan kalau perlu memang kita berikan alat bantu jalan, itu lebih mengurangi energi yang dikeluarkan. Berikutnya. Nah, ada juga latihan rekondisi ya, pemulihan, bagaimana pemulihan kardiorespirasi setelah melewati fase akut ya, dengan menggunakan teknik sepeda statik misalnya atau treadmill, atau yang paling gampang adalah latihan berjalan ya. Berikutnya ini penyulit atau komplikasi pada pasien PPOK tentunya apabila ada disertai infeksi lain ya, ada saluran nafas, kemudian ada malnutrisi, ya, itu contohnya seperti itu. Kemudian prognosanya di sini ya, berlangsung seumur hidup dan klinis akan semakin memburuk. Ya, hanya di sini tujuan dari rehabilitasi untuk memperlambat progresivitas perburukan fungsionalnya dan memperbaiki kemampuan ADL-nya sehingga kualitas hidupnya lebih baik. Ya, berikutnya. Nah, evaluasinya bagaimana? Untuk evaluasi bisa kita lakukan spirometri setiap bulan atau kalau sudah stabil ya setiap 3 bulan. Kalau untuk menilai kemampuan fungsional seseorang bisa dengan uji latih. Tadi uji 6 menit ya. Bila stabil dilakukan setiap 3 bulan. Nah, untuk menilai kualitas hidup seseorang, alat ukurnya bisa menggunakan kuesioner ya. Edukasi tentu dilakukan untuk menghindari faktor risiko, serta memotivasi agar melakukan latihan secara teratur. Berikutnya. Sudah, jadi ternyata uji jalan 6 menit tidak ada di sini ya. Jadi uji jalan 6 menit itu begini. Ada suatu koridor ruangan sepanjang 15 meter ya, atau 30 meter. Itu seorang pasien disuruh berjalan di sepanjang koridor tersebut ya, selama 6 menit. Selama 6 menit sesuai kemampuan. Kalau bisanya dia jalan pelan-pelan, ya silahkan bisa jalan pelan-pelan. Kalau dia bisa jalan cepat, ya dia jalan cepat. Nanti yang dihitung itu adalah distansinya atau jaraknya berapa meter yang bisa dia tempuh. Kemudian nanti kita bisa mengkonversikan dengan menggunakan rumus
akan ketemu yang namanya map ya. Kita sebut map. Coba ada nggak ya di slide yang satunya, Dek? Yang modul apa tadi ya? Tampaknya tidak ada ya, tidak masuk sini. Ini seperti itu, uji jalan 6 menit. Ada pertanyaan enggak, Dek? Ini isinya sama sih. Oh, ada sebentar. Tapi nggak ada gambarnya juga ya. Oh, ini Dek. Ini buka halaman slide nomor 12, Dek. Coba 12, Dek. Saya kasih nomor ini, Pak. Halaman. Nah, ini. Jadi uji jalan fungsional ya. Di sini paling gampang dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Hanya cukup ruang yang panjangnya 15 meter atau syukur-syukur punya 30 meter ya. Tapi kalau tidak punya yang 15 meter bolak-balik kan sudah 30 meter sama saja. Di sini bisa mencerminkan status fungsional. Karena berjalan itu mencerminkan apa? Activity daily living. Dilakukan dengan menyuruh penderita untuk berjalan semampunya selama 6 menit. Ya. Semampunya, tidak dipaksa. Berikutnya. Nah, kalau pasien itu ingin istirahat di tengah-tengah dia berjalan, ya diperbolehkan, kemudian dilanjutkan kembali sampai tercapai 6 menit. Ya. Tidak perlu memberikan semangat atau ya dibiarkan saja semampunya, di sini intinya begitu. Yang dicari adalah jarak tempuhnya dalam satuan meter dan dikonversikan menjadi match. Nah, itu tadi yang saya sebut. Berikutnya. Oh, sudah ini uji statik ya. Nah, itu. Sudah belakangnya sama, Dek. Ya. Kalian sudah ini spirometri apa namanya? Dulu skilab ya, sekarang nggak ada skilab ya? PVD, spirometri kalian diajarin siapa ya? Kok dulu kan ada skilabnya ya? Halo, Vidi. Dulu sudah pernah diberikan, Dok, pas sebelum pandemi, masih semester Oh, berarti 3. masih ada catatannya lah ya? Masih ya catatannya ya? Insya Allah, Dok. Nah, ini yang memberikan PPOK itu siapa toh? Selain aku. Maksudnya dokter penyakit dalam atau dokter Ana ya? Dokter penyakit dalam ya? Iya, dokter penyakit dalam. Sudah belum beliaunya masuk? Sudah. Oh ya sudah, kalau sudah kan maksudnya saya hanya menjelaskan prinsip rehabnya. Kalau mengenai teori PPOK-nya kan dengan beliaunya sudah ya. Ada pertanyaan enggak? Ya nanti kalau malu bertanya ya nanti di WA saja, enggak apa-apa. Saya belum menjelaskan. Ya? Yang tadi kan ada 3 latihan tuh, ada clapping, shaking, sama vibrasi. Kalau vibrasi kan untuk buat usia lanjut. Dan kontraindikasi kalau nggak bisa clapping sama shaking ya. Kalau yang clapping sama shaking itu sendiri ada batasan
usia nggak dok? Atau berlaku untuk semua umur? Ya, sebetulnya hanya yang membedakan kalau kondisinya dia udah rapuh ya, apa istilahnya itu kalau geriatri ya, itu kita memang berikannya yang lebih halus atau lembut, kita pilihnya vibrasi. Tapi kalau shaking sama perkusi itu bisa di semua umur ya, bisa di semua umur. Kalau anak-anak pun kita bisa berikan perkusi ya, bisa. Hanya bedanya mungkin untuk tepukannya ya, mungkin kan antara satu orang dengan orang lain, maksudnya satu terapis dengan terapis yang lain tuh lain deh. Apa ya istilahnya itu, kedalamannya atau gimana ya jelasinnya ya. Kalau teknik tangannya sama ya. Jadi kalau perkusi itu agak mingkup gitu, kalau vibrasi itu apa namanya tadi datar ya. Sementara kalau untuk kedalamannya memang tiap-tiap terapis itu bisa berbeda-beda tuh. Karena gini, maksud saya begini, ada terapis yang laki, ada terapis perempuan begitu kan. Tenaganya itu loh. Tenaga antara perempuan sama laki kan beda ya. Kalau kontraindikasi secara keseluruhan itu begini, apabila ada curiga keganasan dek di dalam rongga dada, misalnya curiga ada tumor nih dek, tumor mediastinum atau tumor paru, itu tidak boleh diberikan semuanya. Ya, vibrasi tidak boleh, shaking nggak boleh, clapping juga nggak boleh, semua tidak boleh ya. Tuh, pada kasus keganasan terutama. Kemudian pada kasus-kasus dengan peningkatan tekanan intrakranial juga tidak boleh diberikan itu. Kemudian pada kasus fraktur ya, atau flail chest ya, apa itu ya, fraktur iga misalnya contohnya, itu juga tidak boleh diberikan tindakan tapotase. Kalau osteoporosis sebetulnya masih warning ya, artinya masih bisa tetapi dengan hati-hati begitu. Jadi kita berikannya yang vibrasi. Tapi kalau untuk tumor atau keganasan, kemudian fraktur, peningkatan tekanan intrakranial itu sudah absolut, kontraindikasi absolut, tidak bisa ditolerir. Itu Bugi. Tadi yang nanya Bugi ya? Iya dok. Ada lagi? Terima kasih dok. Gimana yang lain? Sudah jelas. Kalau penggunaan infrared sekali lagi ya, infrared itu tidak untuk membuka jalan nafas ya, hanya untuk membuat pasien itu merasa nyaman ya, relax begitu. Yang paling penting itu sebetulnya adalah tindakan postural drainase, tapotase, latihan batuk. Nah itu. Sudah ya, sudah paham ya? Mana ini si Vidi? Mana suaramu Vidi? Iya dok. Oh, ada pertanyaan enggak? Oh, belum dok. Ini adminnya tidak ada dari FK ya? Mahasiswa sendiri? Iya dok. Oh begitu. Oke deh. Kalau sudah tidak ada, nanti kalau misalnya malu, ada yang mau tanya, WA aja enggak apa-apa ya. Iya baik dok. Sudah ya dek ya, sudah cukup. Iya. Terima kasih. Kita ketemu lagi Kamis ya. Iya dok. Sinyal jantungnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok.